Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswi Umrah Prodi Manajemen sedang melakukan penelitian di pabrik bata merah Jambi mengenai supply chain manajemen di industri manufaktur. Beranggotakan 5 orang, kami telah melakukan wawancara bersama Pak Budiono selaku pemilik pabrik bata merah Jambi yang berlokasi di Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Menurut penuturan Pak Budiono, supply chain batu bata diawali dengan pembuatannya hingga batu bata tersebut dikirim ke konsumen secara langsung. Di sini kami mengelompokkan 2 topik, yakni proses pembuatan batu bata serta pembataan pabrik. Proses pembuatan batu bata dimulai dengan pengadukan tanah liat, pencetakan, pengeringan, dan pembakaran. Proses pengambilan tanah liat memakai alat sekop serta gerobak. Tanah liat dihancurkan melalui alat pengadukan yang berada di atas guna dapat dicetak untuk pencetakan. Tanah liat yang sudah diambil dan diletakkan di mesin pengaduk diberi air keran untuk memproses adukan agar lembek dan dapat dicetak. Tanah liat sebagai bahan dasar dari pembuatan batu bata sendiri diambil dari sisa-sisa bauksit yang dibuang ke lahan kosong yang bersebelahan langsung dengan pabrik bata merah Jambi. Proses pencetakan dilakukan dengan memotong tanah liat yang sudah berbentuk persegi panjang untuk dipotong mengikuti bentuk asli batu bata yang biasa kita lihat. Upah untuk 1 biji bata seharga Rp60.000, sedangkan untuk harga batu bata di pabrik sudah ditetapkan dari awal untuk 1 biji bata seharga Rp1.000. Proses selanjutnya adalah pengangkutan batu bata yang sudah dicetak untuk disusun dan didiamkan sebelum kemudian melalui proses pembakaran di tungku khusus. Pada proses pembakaran, tungku yang digunakan berbentuk seperti rumah kurcaci yang diberi pintu kecil sebagai cerobong asapnya. Hal menarik yang kami ketahui ialah prosesnya dimulai dari tungku pertama dengan keadaan api menyala, lalu kayu bakar yang telah menghasilkan asap akan mengalirinya ke tungku-tungku lain hingga tungku paling ujung. Di dalam tungku, terdapat lorong kosong untuk meletakkan kayu bakar panjang atau juga berguna bagi para pekerja untuk menyusun batu bata di dalamnya hingga penuh. Api proses untuk pembakaran batu bata dibiarkan selama 3 hari 3 malam. Wah, pantesan ya kalau misalnya kita kedapatan nih jalan-jalan malam melewati pabrik bata merah, kita masih bisa melihat apinya masih menyala walaupun sudah malam ya guys. Setelah selesai dibakar, batu bata lalu disusun di luar pabrik dan telah siap diangkut ke distributor maupun konsumen secara langsung. Pak Budiono melakukan penerapan untuk menyediakan stok siap sedia agar bisa selalu dipesan dengan jumlah berapapun. Konsumen pabrik bata sendiri lebih banyak berasal dari distributor seperti toko bangunan yang selalu memesan batu bata di pabrik. Oleh sebab itu, pengiriman produk biasa dilakukan ke tempat-tempat toko bangunan. Pak Budiono selaku manajer operasional di pabrik selalu mengarahkan tim untuk bergotong royong dalam proses pembuatan. Karena beliau mendirikan pabrik ini bersama-sama dengan para pekerja. Seperti pemataan pabrik bata merah Jambi yang dimulai dengan lahan kosong tempat untuk pengambilan tanah liat. Setelah itu, beralih ke home industrinya yaitu berupa tempat pengadukan tanah liat, pencetakan batu bata, pengeringan batu bata, serta pembakarannya seperti pada pemaparan proses yang kita lihat di awal. Untuk pengelolaan biaya dalam pabrik bata merah Jambi, Pak Budiono menggunakan buku catatan layaknya buku kas untuk pengelolaan pembelian bahan seperti minyak dan air pada mesin pengaduk. Sedangkan untuk limbah dari pembuatan batu bata seperti minyak untuk mesin pengaduk diolah sendiri dan dibuang pada tempatnya oleh pabrik agar tetap ramah lingkungan. Menurut Pak Budiono sendiri, terkadang limbah dari batu bata bagus untuk dijadikan pupuk pada tanaman. Jika sudah selesai dengan proses pembuatannya, saatnya melakukan pengiriman kepada distributor ataupun konsumen yang selalu memesan batu bata di pabrik secara berkala. Pak Budiono mengatakan, untuk rencana perluasan pabrik bata, hal tersebut tidak akan dilakukan di daerah Tanjung Pinang, dikarenakan sudah banyaknya pabrik bata yang terpencar di kota Tanjung Pinang. Mungkin jika iya, beliau memilih untuk melakukan perluasan di luar pulau. Telah berakhir sudah perjalanan observasi kami di pabrik bata merah Jambi. Sedikit banyak semoga dapat membantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh mengenai rantai pasokan dari sebuah pabrik bata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.